Sampailah kita kepada pasal yang terakhir dari kitab Yunus, yaitu pasal yang keempat. Selamat datang untuk semua saudara-saudara atau Bapak Ibu yang baru pertama kali ngelihat video ini. Iya, benar, dalam video ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab terhadap kitab Yunus. Saudara bisa melihat di video-video sebelumnya, saya membahas kitab Yunus dari pasal yang pertama, kedua, ketiga, dan video ini yang terakhir. Jadi, dimohon untuk jangan dengar setengah-setengah ya, tapi mulai nonton dari video yang pertama supaya akhirnya kita bisa dapat, keseluruhan kronologis atau peristiwa yang kita lagi baca, dan kita bisa dapat hal-hal yang didapat dari pasal-pasal sebelumnya gitu, dan kita berharap kita dapat secara penuh gitu ya, secara lengkap, enggak setengah-setengah. Dan di pasal ini adalah pasal terakhir dari kitab Yunus, dan saya tuh nggak terbiasa untuk, melihat judul perikop. Kenapa? Karena dalam kitab Yunus pasal yang keempat ini, punya judul perikop yang cukup menarik ya. Kenapa? Karena di dalam Yunus pasal yang keempat ini, menceritakan tentang apa sih? Tertulisnya perikopnya adalah Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tapi kalau terjemahan bahasa Inggrisnya cuma, Jonah anger and the Lord's compassion. Jadi cuma tertulis beda banget ya, cuma tertulis Jonah's anger and the Lord's compassion. Sedangkan bahasa Indonesianya adalah Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Nah, yang saya sebenarnya mau perhatikan adalah saya nggak terbiasa untuk membaca sebuah judul perikop, meskipun saya tahu bahwa judul perikop itu punya tujuan khusus gitu ya, supaya orang-orang yang berada di daerah-daerah terpencil yang membaca, firman Tuhan, membaca Alkitab, tanpa adanya, pengajar atau tenaga ahli, mereka bisa kira-kira mengetahuilah maksudnya apa gitu ya, gambarannya seperti apa. Tetapi dalam pasal yang keempat ini kita akan melihat apakah Yunus insyaf dengan apa yang dia perbuat gitu, dengan apa yang dia lihat gitu. Apakah Yunus, mengakui gitu, apakah Yunus menerima, apakah Yunus, menghidupi apa yang dia tahu tentang kasihnya Allah, kan gitu ya. Nah, sedangkan kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya cuma kemarahan Yunus dan kemurahan hati, belas kasihannya Allah, gitu. Oke, kita baca ayat yang pertama. "Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia." Tunggu tunggu tunggu. Ini maksudnya apa ya? Oke, jadi di pasal yang ketiga dalam video sebelumnya kita udah dengar, kita sudah memperhatikan adanya peristiwa ketika firman Allah datang kedua kali kepada Yunus untuk Yunus ke Niniwe dan menyampaikan seruan yang Tuhan udah minta. Yunus akhirnya berseru dengan kata yang sangat sederhana loh. Saya lupa dalam terjemahan bahasa aslinya tuh hanya menggunakan 6 6 6 kata gitu. Jadi kayak bener-bener sesederhana itu. Tetapi ketika orang Niniwe mendengarkan, bangsa itu bertobat. Bukan hanya bangsanya aja, tetapi para pemimpinnya juga, bersatu hati untuk, ya udah kita berkabung, kita bertobat, kita berbalik dari jalan kita yang salah, kita berseru kepada Tuhan. Jadi bener-bener tuh, peringatan Yunus itu ampuh gitu ya, bagi orang Niniwe. Tetapi setelah akhirnya bangsa Niniwe itu bertobat dan dituliskan Tuhan, membatalkan rencananya gitu ya, di sini tertulis, hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Hmm, kenapa Yunus kesal? Kenapa Yunus marah terhadap peristiwa pertobatan orang-orang Niniwe dan pembatalan malapetaka
atas orang Niniwe. Menarik ya, kenapa Yunus kesal? Kenapa Yunus marah? Bukankah seharusnya ketika kita melihat pertobatan orang lain, ketika kita melihat kasihnya Tuhan kepada orang lain, bukannya justru kita membuat kita lebih bahagia? Hmm, kita lanjut ayat yang kedua. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Jadi sebenarnya apa sih isi doa Yunus gitu ya? Jadi kalau kita lihat isinya doa Yunus ini tuh benar-benar menggambarkan Yunus apa adanya. Jadi Yunus tuh nggak muter-muter, nggak munafik, nggak bohong. Yunus bicara apa yang dia rasakan dari dalam hatinya, dia buka semuanya kepada Tuhan. Jadi ternyata Yunus sempat bicara kepada Tuhan ketika dia masih berada di negeri asalnya. Yunus tahu karakter tentang Tuhan. Apa sih karakternya Tuhan? Iya, karakternya Tuhan adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi, karena Yunus mengetahui karakter Allah, Yunus justru kabur dari perintah Allah. Ini menarik ya. Tunggu, tunggu, maksudnya apa? Maksudnya gini, jadi alasan Yunus kabur, ya, dia naik kapal ke Tarsis yang berseberangan dengan kota Niniwe, alasannya satu. Karena Yunus kenal Tuhan, Yunus tahu karakter Tuhan, Yunus tahu pribadinya Tuhan. Jadi Yunus kabur. Karena Yunus tahu Tuhan itu punya kasih yang sangat besar kepada orang-orang yang bertobat. Terus kenapa? Kenapa Yunus kabur gitu ya? Kita masih bertanya, kenapa Yunus kabur? Oke, kita lanjut dulu ayat yang ketiga. Jadi, sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Sampai Yunus berkata apa? Cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Sebenarnya ketika kita membaca ayat ini dengan cepat, ya dengan berlalu begitu aja memang kita tidak akan menemukan apa-apa. Tetapi kita cuma berpikir kenapa tiba-tiba Yunus marah ya dan kenapa tiba-tiba Yunus bilang cabutlah nyawaku. Karena lebih baik aku mati daripada hidup. Perhatikan urutannya gini nih. Jadi peringatan diberikan ya kepada bangsa Niniwe bahwa kota Niniwe akan ditunggangbalikan, akan dimusnahkan. Kemudian raja dan rakyat berkabung, berpuasa, berbalik dari kejahatan dan kekerasan mereka, berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan Allah menyesal, membatalkan perencanaan kehancuran bangsa Niniwe, dan kemudian Yunus kesal dan marah dan meminta Allah mencabut nyawanya. Jadi ketika kita ingat urutan peristiwa seperti itu, kita tahu bahwa Yunus nih marah karena pertobatan bangsa Niniwe membuat Allah membatalkan rencana menghancurkan bangsa Niniwe. Justru Allah malah menyatakan kasih karunia kepada bangsa Niniwe. Jadi benar banget, Yunus marah karena seharusnya bangsa Niniwe itu dihancurkan dengan kejahatan dan kekerasan yang mereka lakukan. Tapi kenapa mereka bertobat dan justru mendapatkan berkat Tuhan? Memang ini nggak langsung terjawab ya, jawaban ini. Tapi kita lanjut dulu, ayat yang keempat. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Dan nggak dijawab sama Yunus.
Ayat yang kelima, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Jadi Yunus nggak tinggal di kota Niniwe, tapi Yunus keluar dari kota itu, pokoknya tinggal di dekat kota Niniwe itu. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita pada pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi firman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Nah, kita pelan-pelan ya. Jadi ketika Tuhan Allah tahu bahwa Yunus itu marah, Tuhan tuh mesti tanya loh, layakkah engkau marah? Jadi Tuhan tuh lagi bicara, apakah pantas untuk kamu marah terhadap Yunus? Dan memang dikatakan Yunus nggak jawab apa-apa ya. Yunus cuma langsung keluar tinggalin kota Niniwe, tapi dia masih tinggal di daerah sebelah timur dari kota itu. Dia bangun pondok lah ya supaya dia bisa berteduh, dia bisa duduk, dia bisa istirahat, sambil dia menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Kemudian tertulis atas penentuan Allah, ya. Jadi tumbuhnya sebatang pohon jarak ini adalah atas penentuan Allah, bukan terjadi secara tiba-tiba ya. Nah, apa sih maksudnya Allah untuk sebatang pohon jarak ini bisa bertumbuh kan gitu ya, kita penasaran ya. Kenapa dari banyaknya peristiwa Tuhan Allah nih memberikan pertumbuhan terhadap sebatang pohon jarak. Nah, ini menarik. Jadi, pohon jarak ini itu cuma sebatang, tapi dia bisa bertumbuh melampaui kepala Yunus, ya. Dengan tujuan tertulis apa? Dengan tujuan untuk menaunginya. Jadi Tuhan pengen sebatang pohon jarak ini pokoknya untuk bikin teduh Yunus deh, sehingga dia terhibur dari kekesalan hatinya. Dan benar, Yunus bersukacita karena pohon jarak itu. Jadi tujuan Allah benar ya? Benar, berhasil ya? Berhasil. Karena Yunus akhirnya bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah lagi nih. Atas penentuan Allah terjadi apa? Datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Jadi atas seizin Tuhan, ada seekor ulat yang hinggap gitu ya, yang berada di pohon jarak itu, yang akhirnya membuat pohon jarak itu jadi layu dan akhirnya kan pasti rubuh ya. Segera sesudah matahari terbit atas penentuan Allah lagi, dikatakan apa? Bertiuplah angin timur yang panas terik. Sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Oh gitu ya. Sehingga akhirnya matahari itu jadi langsung kena ke kepala Yunus dan menyakiti kepala Yunus. Sehingga akhirnya ya karena kena sinar matahari ya pasti lesu gitu ya, panas dan berharap mau mati. Sampai Yunus bilang, "Lebih baik aku mati daripada hidup." Kemudian kita baca ayat yang ke-9. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Ayat yang ke-10. Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam juga." Ayat yang ke-11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 orang, 120.000 orang bahkan, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri.
dengan ternaknya yang banyak. Jadi, ternyata peristiwa pohon jarak itu adalah sebuah ilustrasi. Nah, gini, jadi kan awalnya Tuhan bilang ya di ayat yang ke-9, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Dan Yunus bilang, "Aku marah," gitu, "udah pantas aku marah sampai mau mati," gitu ya. Jadi Tuhan bilang, "Kamu aja sayang sama pohon jarak, yang kamu nggak pernah sedikit pun berjerih payah dari kamu tumbuhin. Nggak pernah kan kamu ada usaha untuk menumbuhkan pohon jarak itu, karena kan Tuhan yang menumbuhkan gitu ya, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula." Jadi Tuhan nih lagi kasih ilustrasi kepada Yunus gitu, supaya akhirnya Yunus mengetahui apa yang dia tidak ketahui. Nah, Tuhan tuh seringkali seperti ini, dia memberikan kita sebuah ilustrasi yang sangat familiar, yang sangat sudah kita ketahui untuk kita mengetahui yang belum kita ketahui. Nah, hal ini juga dibawa konsepnya oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan. Perumpamaan itu kan sebenarnya, Tuhan Yesus lagi mau menceritakan hal-hal yang sulit untuk kita ketahui menggunakan ilustrasi dari hal-hal yang sudah kita kenali, ya kan? Jadi kita bisa mengerti hal-hal yang tidak ketahui. Nah, makanya Tuhan Tuhan kasih ilustrasi pohon jarak ini yang kamu tuh nggak pernah menumbuhkan pohon itu karena aku yang menumbuhkan, ya karena Tuhan yang menumbuhkan. Yang satu malam, satu hari juga bisa binasa, gitu ya. Tapi kamu sayang sama pohon itu. Ayat yang ke-11. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Barulah kita ketahui bahwa pohon jarak ini dikontraskan dengan kota Niniwe. Yunus sayang kepada pohon jarak, walaupun pohon jarak itu bukan dia yang buat ya, bukan dia yang menanam ya, yang bisa tumbuh dan mati dalam satu malam. Tetapi bagaimana tidak Allah mengasihi kota Niniwe dengan jumlah manusia 120.000 orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang sangat banyak. Wow, udah sampai selesai, sampai di ayat ini doang tuh, saudara-saudara. Nggak ada catatan lain, kelihatannya seperti gantung ya? Iya, benar. Tetapi ada hal yang mau kita cari tahu nih. Ada nggak sih kebenaran kita baru ketahui tentang Allah? Ada. Yang pertama kita lihat bahwa Tuhan dan Yunus bisa bicara santai ya, terbuka ya. Yunus marah, ya marah. Yunus bicara sama Tuhan, ya Tuhan bertanya, "Emang kamu pantas marah?" Gitu, "Layak kan kau marah?" Beberapa kali ya Tuhan bicara kepada Yunus. Dan ini udah seperti bicara seperti sama manusia gitu ya, kayak langsung bisa bicara, santai, terbuka, nggak ada yang takut, nggak ada yang ngerasa terbeban untuk, menyatakan apa yang dirasakan gitu ya, nggak ada yang ditutup-tutupin, semuanya diungkapkan dengan terbuka. Itulah yang kita lihat komunikasi antara Yunus, seorang nabi Tuhan, dengan Tuhan. Yang kedua, kita lihat apa, jadi ketika kita melihat keseluruhan kitab Yunus ini, saya yakin deh bahwa Tuhan tuh udah tahu apa yang menjadi permasalahan internal Yunus, ya kan? Sehingga Yunus tuh melarikan diri, marah, melihat, apa yang terjadi terhadap bangsa Niniwe. Tetapi dari percakapan ini tuh sebenarnya kita bisa belajar, kita bisa mengerti tentang Tuhan, tentang karakter Tuhan, tentang pribadi Tuhan. Apa sih gitu ya? Nih, aku mengutip dari Keluaran 34 ayat 6 sampai 7, aku bacain. "Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, 'Tuhan, Tuhan,
Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ia meneguhkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Dan ayat ini muncul, prinsipnya muncul dan sama lagi gitu ya, dituliskan dalam Yoel 2 ayat 13. "Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukuman." Jadi kita lihat bahwa, pribadinya Tuhan masih sama dari yang ditulis dalam Keluaran dan Yoel, dengan yang tertulis dalam kitab Yunus. Bahwa memang Tuhan itu Allah yang penyayang, yang pengasih kok. Allah itu panjang sabar dan kasihnya tuh berlimpah, setianya tuh berlimpah. Yang mengampuni kesalahan orang, yang mengampuni pelanggaran dan dosa orang. Tetapi tidak akan membebaskan orang bersalah dari hukuman. Nah, prinsipnya masih sama kita lihat ya, bahwa kasihnya Allah itu besar loh bagi setiap orang. Sehingga ketika mereka mau bertobat, Tuhan akan mengampuni. Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Tetapi aku percaya yang namanya hukuman, yang namanya resiko, yang namanya konsekuensi tetap ada dari kesalahan kita. Oke. Yang keempat, yang aku perhatikan tentang Allah adalah Allah memang nggak langsung menghukum Yunus ya, karena kemarahannya, karena kedengkian yang melihat pertobatan orang Niniwe. Tapi justru Allah itu memberikan pelajaran yang baik bagi Yunus, bahwa kasihnya Allah itu besar. Nggak cuma bagi orang Ibrani, tapi juga bagi orang non-Ibrani. Selanjutnya, yang kita ketahui tentang diri manusia, bahwa manusia tidak dapat mengerti sesuatu yang tidak pernah dia lihat, ya kan? Kita nggak pernah tuh ngerti sesuatu yang kita nggak pernah dengar sebelumnya, yang kita nggak pernah rasa sebelumnya. Dan udah banyak banget contohnya dalam firman Tuhan, ketika Tuhan ingin mengajarkan kita sesuatu yang baru, Tuhan pakai perumpamaan bagi kita. Tuhan pakai sebuah ilustrasi bagi kita. Supaya kita mengerti sesuatu yang baru itu dari sesuatu yang udah familiar dengan diri kita. Kita akan tahu nih kasihnya Tuhan terhadap bangsa Niniwe ketika diilustrasikan dengan kisah pohon jarak. Itulah manusia. Kita nggak akan pernah tahu kalau Tuhan belum pernah menyatakan sebelumnya ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang mau aku ajukan untuk kita renungkan bersama. Untuk kita refleksi dalam kehidupan kita, kita udah lakukan belum ya? Yang pertama, hubungan dengan Tuhan yang akrab. Apakah hubungan kita dengan Tuhan udah real, sehingga kita bisa menunjukkan sakit, sedih, senangnya kita, harapannya kita? Apakah kita bisa berani tampil apa adanya di hadapan Tuhan? Kenapa? Karena sayang aja kalau di hadapan Tuhan kita masih fake, kita masih palsu. Sedangkan Tuhan udah tahu semua isi hati kita. Lalu ngapain lagi kita mau berbohong? Kenapa kita nggak mau tampil apa adanya, bicara apa adanya di hadapan Tuhan, supaya hubungan ini jadi lebih real gitu. Supaya kita bisa menjadi akrab, bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Karena, aku percaya keterbukaan itu kan membantu kita untuk kita lebih dekat ya sama seseorang. Ketika kita mau terbuka tampil apa adanya supaya kita udah percaya sama Tuhan. Dan ada banyak orang Kristen yang sulit untuk terbuka sama Tuhan, sulit untuk menunjukkan kelemahannya, sulit untuk melepaskan kekhawatiran sama Tuhan. Karena apa sih? Karena nggak percaya sama Tuhan, karena nggak trust sama Tuhan. Padahal Tuhan udah banyak ya berbuat yang baik sama kita. Tapi kenapa sih kita sulit untuk percaya kepada Tuhan? Hmm.
Jadi dari kisah Yunus ini ada hal yang baik lah ya yang kita bisa lihat yaitu keakraban Yunus dengan Tuhan. Yang kedua adalah kita udah tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih, tetapi sebagai anak Tuhan, apakah kita udah mengalami kasih Tuhan itu? Kasih Tuhan yang nyata bagi semua orang. Sudahkah kita meneruskan kasih Tuhan yang kita terima dari Tuhan, kita lanjutkan, kita teruskan kepada orang lain? Karena banyak banget orang Kristen yang udah penuh dengan kasih Tuhan gitu ya, tapi dia cuma menahan kasih itu hanya untuk dialami oleh diri sendiri. Sedangkan banyak loh orang di luar sana yang belum pernah lihat kasihnya Tuhan, yang belum ngerti kasihnya Tuhan. Padahal kasihnya Tuhan tuh udah nyata banget ya bagi mereka. Seberapa sering kita mau bagiin kasihnya Tuhan kepada orang di sekitar kita? Seberapa sering kita mau dipakai Tuhan jadi saluran kasihnya Tuhan? Ini yang orang sering lupakan. Ketika kita mau menjadi saluran kasihnya Tuhan, yang pertama-tama pasti kita harus mengalami kasihnya Tuhan dulu. Karena kita nggak bisa memberikan yang kita nggak miliki, benar? Sama halnya dengan kasih ini. Itu sebabnya kita perlu berdoa untuk kita mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu, sebelum kita meneruskan kasih kita kepada orang lain. Sederhana ya? Sederhana. Tapi ayo dong kita lakukan, kita praktikkan. Supaya firman ini jadi hidup dalam diri kita. Kalau ada teman-teman di luar sana yang punya pertanyaan atau punya insight yang berbeda dari saya, bisa ditulis di kolom komentar untuk kita bisa saling belajar ya. Untuk saya juga bisa saling belajar nih hal-hal baru yang saya belum pernah tahu, yang saya belum pernah dapetin sebelumnya, yang belum pernah muncul dalam hati saya. Saya bisa lihat nih dari apa yang teman-teman dapetin. Jadi ayo dong, isi kolom komentar untuk kita saling belajar. Itu aja dari pendalaman Alkitab, kitab Yunus pasal yang keempat. Ada sedikit closing yang saya mau sampaikan. Kitab ini memang selesai dengan banyak pertanyaan, karena yang pertama, kita nggak tahu apakah bangsa bangsa Niniwe akhirnya mendapatkan hukuman. Sepertinya ada, tapi dalam kitab yang lain dan dalam periode yang berbeda. Kapan-kapan ya saya bahas. Yang kedua, kita nggak tahu apa yang dialami oleh Yunus, ya kan? Apakah marahnya udah reda? Apakah Yunus bertobat? Kita nggak tahu karena nggak tertulis. Dan kita nggak tahu juga apakah Allah melakukan tindakan lain terhadap Yunus, kita juga nggak tahu karena nggak tertulis. Jadi kitab ini gantung. Tetapi biasanya kalau kita baca, eee, cerita-cerita atau novel-novel, cerpen-cerpen yang ada yang gantung kan biasanya itu dikembalikan kepada sudut pandang pembaca ya. Tapi ya ada nggak sih yang kita bisa lihat, yang jelas meskipun cerita ini gantung, meskipun kisah ini gantung, peristiwa ini gantung, tapi yang saya bisa perhatikan dengan jelas bahwa Allah bisa pakai siapapun jadi alatnya untuk melakukan perintahnya. Allah bisa pakai siapapun dan apapun untuk menyatakan, untuk melakukan perintahnya. Setuju nggak? Setuju. Allah Allah yang tidak terbatas, Allah yang bisa pakai apapun yang dia mau untuk menjadi alatnya. Tetapi dari antara semua hamba Tuhan, pernah kepikir nggak kenapa Allah yang memilih Yunus untuk kabur? Kenapa Allah memilih Yunus yang Allah tahu Yunus akan marah dan kesal atas perbuatan orang Niniwe, atas pertobatan yang dilakukan oleh bangsa Niniwe. Tapi kenapa ya Allah memilih Yunus?
Sedangkan mungkin para hamba Tuhan lain mungkin lebih gampang gitu ya, nggak perlu masuk ke perut ikan, nggak perlu, ngalamin badai yang besar gitu kan, bisa aja melakukan. Jadi saya berpikir, berarti ada rencana Tuhan bagi Yunus, ada rencana Tuhan bagi Yunus. Jadi jangan kita pernah berpikir bahwa kisah ini sedang menceritakan bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe dan Allah ini adalah bagian kecil, tapi yang kita lihat adalah bagaimana Allah sedang mau membentuk Yunus, ya. Allah sabar loh ngikutin semua proses Yunus, dijabanin ke laut ya ikut, akhirnya ya akhirnya masuk perut ikan, ya sampai harus tumbuhin pohon jarak. Tuhan lakuin itu semuanya untuk membentuk sebuah pemahaman yang baru dalam hatinya Yunus. Yang kedua, saya perhatikan bahwa tidak penting bagaimanapun respon para hamba Tuhan, ya termasuk Yunus, bagaimanapun respon akhirnya Yunus, yang terpenting adalah tujuannya Allah tergenapi. Apa sih tujuannya Allah ya? Pertama, kepentingan umat itu terjadi. Rencananya Allah itu digenapi, ya kan? Karena akhirnya apa? Akhirnya bangsa Niniwe mendengar, akhirnya bangsa Niniwe bertobat, akhirnya bangsa Niniwe berbalik dari jalan mereka yang salah dan mereka berseru kepada Tuhan. That's it, itu aja. Jadi nggak peduli respon Yunus, yang penting adalah tujuan Allah terjadi. Yang ketiga, yang saya perhatikan adalah misi Allah, ya program Allah, ternyata bukan hanya untuk mengajarkan umatnya, tetapi juga termasuk hamba Tuhan, Tuhan mau menunjukkan, menyatakan pribadinya Tuhan. Ya, jadi kita pun sebagai para hamba Tuhan, ketika kita melayani jemaat Tuhan, bukan hanya jemaat Tuhan yang belajar sesuatu yang baru, tapi kita juga belajar banyak tentang Tuhan, belajar banyak tentang manusia, banyak belajar tentang kehidupan di dunia ini, banyak belajar tentang programnya Tuhan. Keren banget ya, keren banget. Yang terakhir yang saya perhatikan bahwa Yunus udah tahu tuh Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih, ya kan. Wah kasihnya besar banget ya. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa Yunus nggak bisa memiliki belas kasihan yang sama yang Tuhan punya pada orang Niniwe? Yunus kan hamba Tuhan. Mungkin pertanyaan ini berkaitan dengan poin yang tadi saya ucapkan, bahwa seorang hamba Tuhan pun masih perlu dibentuk, masih perlu untuk belajar, masih perlu untuk bertobat. Dan kisah yang bagus ya dari kaburnya Yunus ini, bahwa akhirnya orang-orang dalam kapal itu ya mereka takut akan Tuhan, bangsa Niniwe akhirnya ya bertobat, tapi justru yang memberikan pesan kita nggak tahu ending-nya gimana. Itu aja yang menjadi pendalaman Alkitab dari kitab Yunus pasal yang keempat. Semoga dari pembahasan Alkitab yang sangat sederhana ini, kita semakin diperkaya ya, kita semakin tahu tentang karakternya Tuhan, tentang pribadinya Tuhan, tentang perbuatannya Tuhan, tentang perkataannya Tuhan. Kita jadi makin kenal Tuhan lebih lagi. Dan ketika kita makin kenal Tuhan lebih lagi, tahu gak sih kita jadi makin kenal diri kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan. Jadi itulah kekayaan yang kita dapatkan, itulah keuntungan yang kita dapatkan ketika kita baca firman Tuhan. Kita semakin kenal Tuhan, tapi kita juga semakin kenal diri kita,
kita semakin kenal rencana Tuhan, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita semakin kenal bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang terlibat langsung dalam kehidupan kita manusia. Keren banget ya Tuhan kita. Keren banget Tuhan kita yang luar biasa itu. Oke, kita akan satu dalam doa. Bapak terima kasih untuk akhirnya kitab Yunus ini bisa kami selesaikan dan kami banyak belajar dari kisah Yunus. Tuhan tolong kami supaya kami sadar dan kami mau punya pertobatan dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam setiap aspek dalam kehidupan kami. Untuk kami nggak cuma sekedar tahu tentang Tuhan, tapi kami juga bisa punya kasih yang besar seperti kasihnya Tuhan. Kalau kami lihat Yunus udah tahu Tuhan itu penuh kasih, tapi dia sulit untuk, mmm, menerima, untuk melakukan kasih yang sama kepada bangsa-bangsa lain selain orang Ibrani. Tuhan ajar kami untuk kami juga bisa berbagi kepada orang di sekitar kami, untuk kami menjadi cerminan kasih Tuhan bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tuhan tolong kami, ampuni kami kalau kami sombong, kalau kami keras kepala, kalau kami menutup diri kami dari setiap peringatannya Tuhan. Kami tahu bahwa setiap perkataanmu, firmanmu, perintahmu itu adalah baik. Dan hari kami belajar bahwa ternyata rencananya Tuhan, tujuannya Tuhan untuk akhirnya eee, Yunus itu bisa datang kepada bangsa Niniwe, tujuannya supaya bangsa Niniwe bisa diselamatkan. Terima kasih banyak Tuhan, kami sungguh diperkaya banyak hal banget dari perikop ini. Kau ada untuk senantiasa menuntun kami, memberikan kami pertumbuhan untuk kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus.